Pemirsa, sekelompok mahasiswa melakukan aksi demonstrasi saat prosesi penerimaan mahasiswa baru. Ya, karena tidak terima, seorang dosen menyerang mahasiswa di Yogyakarta hingga viral. Aksi demonstrasi BEM Universitas Negeri Yogyakarta saat penyambutan mahasiswa baru tiba-tiba ricuh. Kericuhan dipicu seorang dosen dan keamanan kampus yang melakukan penyerangan saat orasi berlangsung. Korban yang merupakan ketua BEM UNY, Faras Raihan, mengaku dicekik hingga mengalami luka. Sementara dosen yang merupakan ketua panitia kegiatan penyambutan mahasiswa baru membantahnya. Mencekik, itu terus setelah itu kan kita rame-rame terus kita mundur, tapi itu tetap dikejar, tetap didatengin. Terus masih ada penarikan gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang dicekik siapa tadi? Saya. Umar sendiri? Iya. Kalau yang ditindih lain lagi? Lain lagi. Anggota BEM juga berarti? Ketua BEM fakultas. Video yang beredar itu kan sepihak, terpotong, terlihat terintimidasi atau diintimidasi mahasiswa. Yang terjadi aslinya adalah mahasiswa itu kejadiannya ada di folding gate utama. Mahasiswa merangsek masuk ke sana, bertanya, "Pak, kami pengen orasi." Usai viral, BEM UNY rencana meminta bantuan lembaga bantuan hukum sebelum melapor ke polisi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh miris seorang kiai pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat dilaporkan 6 santriwatinya karena melakukan tindakan asusila. Pelaku melecehkan para korban saat kegiatan belajar atau mengaji. Didampingi penasihat hukum dari LBH Sangga Buana, 6 dari puluhan santriwati korban pencabulan kiai melapor ke Polres Karawang. Modus pelaku diantaranya jika santriwati dianggap melanggar aturan, maka hukumannya dengan membuka baju di hadapan pelaku. Selain itu, pelaku juga kerap menggerayangi tubuh korban saat kegiatan belajar atau mengaji berlangsung. Pelaku juga sering berpatroli pada malam hari hanya untuk melecehkan santriwatinya di dalam asrama. Aksi bejat dilakukan pelaku sejak 4 bulan yang lalu. Korbannya mayoritas masih duduk di bangku MTS atau setara SMP. Tetap kami dari kuasa hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, makanya biar nanti penyidik di sini melakukan penyidikan dan penyelidikan ke depannya. Mudah-mudahan ada titik terangnya, ada keadilan bagi masyarakat Karawang khususnya untuk anak-anak di sini kan. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap untuk diganjar hukuman setimpal. Sementara sejumlah korban lainnya saat ini trauma dan harus dilakukan trauma healing. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah wedding organizer di Depok, Jawa Barat dilaporkan sejumlah calon pengantin karena menipu hingga 2,3 miliar rupiah. WO itu diduga membawa kabur uang resepsi dan vendor. Rumah yang dijadikan kantor perencana pernikahan wedding organizer ini sepi usai dilaporkan korban lantaran dugaan penipuan di kawasan GDC Cilodong, Kota Depok. Sebelumnya sejumlah korban telah membayar pelunasan acara akad dan juga resepsi pernikahan kepada pelaku senilai 75 juta rupiah. Salah satu korban mengaku saat ini masih banyak korban lainnya yang tertipu oleh aksi WO abal-abal ini. Bahkan tak hanya calon pengantin, penipuan juga menimpa vendor pernikahan dengan total kerugian ditaksir mencapai 2,3 miliar rupiah. Saya hubungin WO-nya, pas dihubungin itu ternyata dari setiap vendor itu belum dibayar. Artinya tuh mereka itu nggak ada yang ngisi acara saya besokannya itu nggak ada yang ngisi gitu. Ada yang baru dibayar 1 juta, sisanya yang lain belum ada yang dibayar. Yang udah dibayar 1 juta itu DP baru. Korban baru sadar menjadi korban penipuan 2 hari menjelang pernikahan saat pelaku tidak bisa dihubungi hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar makam Afif Maulana, remaja 13 tahun yang tewas diduga disiksa oknum anggota polisi patroli. Jenazah Afif Maulana akan dibawa ke instalasi forensik RSUP M Jamil untuk otopsi ulang. Aparat kepolisian melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Afif Maulana di tempat pemakaman umum kaum 5 suku di Kecamatan Lubuk Benggalung, Kota Padang.
5 dokter forensik ditugaskan untuk melakukan ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Afif Maulana. 5 dokter forensik ditugaskan untuk melakukan ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Afif Maulana, bocah 13 tahun yang diduga disiksa polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai pembongkaran makam, jenazah Afif Maulana akan dibawa ke instalasi forensik RSUP M. Jamil. Sebelumnya, pembongkaran makam disebabkan adanya kecurigaan pihak keluarga atas penyebab kematian Afif yang diduga disiksa polisi. Afif ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji Padang dengan luka lebam di punggung dan dada. Awalnya Afif tewas diduga akibat kecelakaan dan ditemukan pencari sampah di bawah jembatan Kuranji. Sementara Polda Sumbar menyebut Afif tewas akibat terjatuh dari atas jembatan, bukan karena penganiayaan oleh oknum anggota Ditsamapta Polda Sumbar yang mengamankan 18 remaja konvoi motor saat akan tawuran. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Polda Metro Jaya menangkap 480 tersangka kasus narkoba dalam operasi Nila Jaya. Polisi menyita barang bukti narkoba yang kemudian dimusnahkan. Sebanyak 164,98 kg sabu, 58 kg ganja, 17.905 butir ekstasi hasil operasi Nila Jaya 2024 yang dilaksanakan Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak tanggal 3 hingga 17 Juli 2024. Dimusnahkan dengan dibakar dalam mesin insenerator. Barang bukti ini didapatkan dari 368 kasus. Penangkapan 480 tersangka yang terdiri dari 267 pengedar dan 213 pemakai yang telah ditahan. Orang target operasi yang ditentukan seluruhnya berhasil ditangkap, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui bahwa barang bukti narkoba yang berhasil disita benar-benar seluruhnya dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti dilakukan untuk menunjukkan transparansi pelaksanaan tugas Polri dalam penanganan barang bukti narkoba. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 2 warga negara Indonesia yang menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Sebanyak 28 warga negara asing diselundupkan secara sengaja dan terorganisir ke Australia oleh tersangka tanpa melalui visa dan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap dan menahan 2 orang WNI berinisial DH dan H dan juga MA. Tersangka kasus penyelundupan orang ke Australia. Keduanya menyelundupkan 23 warga negara Bangladesh, 4 warga dan juga negara RRT dan 1 warga negara India yang merupakan imigran ilegal menuju Australia pada 7 Agustus 2024. Pada 18 Juni 2024 mereka terdeteksi dan sempat diamankan Australian Border Force sampai akhirnya diminta kembali ke wilayah Indonesia. Mereka kemudian ditemukan terdampar di Pantai Muara Cikaso, Sukabumi, 29 Juni 2024 oleh warga setempat dan diduga melanggar aturan keimigrasian. Kami melakukan pendalaman dengan melakukan permintaan keterangan, akuisisi dan eksaminasi digital, serta berkoordinasi dengan pemerintah Australia. Dengan hasil ditemukan fakta dan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana keimigrasian. Pemirsa, sebuah rumah yang menjadi tempat penyimpanan dan pengoplosan gas rusak parah diduga akibat ledakan gas di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini melukai 2 orang dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Rumah yang dijadikan gudang penyimpanan dan pengoplosan gas LPG ini hancur akibat ledakan gas di perumahan Cilengsi Grand Harmony, Desa Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari dalam rumah petugas mendapati ratusan tabung gas bersubsidi dan tabung non-subsidi.
Selain itu ada juga alat suntik dan pipa besi yang biasa digunakan untuk melakukan pengoplosan. Petugas memasang garis polisi untuk sterilisasi lokasi kejadian. Dugaan sementara ledakan dipicu adanya aktivitas pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi di dalam rumah. Korban mengalami luka bakar ya, kayak semburan kena gas gitu melepuh. Tahu karena dia aktivitas yang kita ketahui, dia pemain musik, dia entertain ya, orang entertain, orang musik. Jadi kita tidak tahu dia aktivitas dia seperti ini. Kuatnya ledakan juga membuat 2 orang mengalami luka bakar, di antaranya pemilik rumah dan seorang karyawan yang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Warga juga mengaku tidak ada yang mengetahui rumah ini dijadikan tempat penyimpanan gas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, Anyus melaporkan. Pemirsa, akibat korsleting listrik, bus jurusan Bogor Pelabuhan Ratu yang mengangkut 13 penumpang terbakar di Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh penumpang panik menyelamatkan diri. Untuk yang terbakar, bis MGI demikian, Pak. Api dengan cepat melalap seluruh bagian bis jurusan Bogor Pelabuhan Ratu di ruas Jalan Nasional 3 Kampung Cibatu Hilir Desa Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. Sontak kebakaran membuat panik pengguna jalan yang melintas. Kebakaran bermula saat bis melaju dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu dan membawa 13 penumpang. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba asap muncul dari bagian mesin. Spontan sopir meminta seluruh penumpang keluar. Penumpang pun panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara seluruh penumpang dialihkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ratu. Awalnya tuh bau minyak tanah, Pak. Terus? Habis itu keluar asap di dalamnya itu. Kami nggak tahu ya, jadi gemetar itu saya foto langsung keluar. Iya. Pas itu neng lu di tengah atau di depan duduknya? Di depan. Kursi yang ketiga. Iya. Gitu. Bangkai bis yang hangus dievakuasi. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran bis ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, puluhan orang keracunan usai menyantap makanan ketan koro di Lumajang, Jawa Timur. Sampel makanan sedang diuji di laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan. Total ada 31 warga yang dilarikan ke puskesmas karena mengalami keracunan makanan di Dusun Blimbing, Desa Tempur Sari, Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Seluruh pasien mengalami gejala muntah-muntah dan sakit kepala. Dari seluruh korban, 18 diantaranya harus dirawat intensif karena mengalami dehidrasi. Keracunan ini bermula saat warga mengikuti acara pengajian dan memakan ketan yang disajikan tuan rumah. Namun keesokan harinya puluhan warga mengeluhkan sakit kepala hingga muntah dan harus dibawa ke puskesmas. Ini kan yang korbannya bukan hanya yang makan di tempat, tapi juga tetangga-tetangga yang kebetulan diantar gitu loh. Jadi yang untuk yang anggota yasinan juga ada, kemudian tetangga yang lebih banyak, ibu-ibu yang lebih banyak rupanya ini. Anak-anak ada tiga anak-anak. Belum diketahui penyebab pasti keracunan ini, namun petugas sudah mengirim sampel makanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk diuji laboratorium. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugraha, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya warga Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah digerebek karena memiliki hobi memakan daging kucing dengan alasan sebagai obat. Pelaku ditangkap polisi usai video aksinya memakan daging kucing viral. Kucing saya, Pak. Emang enak apa makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak? Orang tua itu garam sudah enggak punya. Inilah video viral yang direkam oleh salah seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di kota Semarang saat memergoki pria berinisial NY, 63 tahun, tengah memakan daging kucing miliknya. Dalam video berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, terlihat pelaku yang diketahui merupakan pemilik kos tengah makan sepiring nasi putih dengan lauk daging kucing yang telah dibakar. Atas viralnya video tersebut, tim unit reskrim Polsek Gunung Pati langsung mendatangi lokasi rumah kos dan mengamankan pelaku.
Di lokasi, petugas mendapati adanya bekas pembakaran dan sisa tulang dan kepala kucing yang dibuang di saluran air. Kejadian tersebut menggemparkan warga sekitar. Warga mengaku aksi pelaku sudah dilakukan sejak lama. Waktu dulu tahun 2010 ya, itu kan ada yang kos. Dia cerita katanya babat membeli kucing, terus yang kos lari. Sementara itu, Kapolsek Gunung Pati, Kompol Agung Raharjo mengatakan atas video viral dan membuat kegaduhan tersebut, pihaknya langsung bergerak dan berhasil mengamankan pelaku. Dari keterangan sementara, pelaku mengakui perbuatannya yang gemar memakan daging kucing dan berdalih untuk mengobati penyakit diabetesnya. Yang bersangkutan memang mengakui sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali dalam tempo tidak pada saat itu, tapi berulang-ulang dalam tempo yang tidak sama, kurang lebih 10 kali ya, 10 kali berkali-kali dalam 1 tahun. Hingga saat ini, polisi telah mengamankan pelaku serta meminta keterangan saksi 3 orang anak kos di Mapolrestabes Semarang. Polisi juga membawa sejumlah barang bukti seperti pisau, potongan tulang, serta berencana akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan motif sebenarnya gemar makan daging kucing. Gemar mengonsumsi mie instan, seorang remaja 13 tahun mengalami gagal ginjal kronis stadium 5. Kini bocah Malang ini harus rutin menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu. Seorang remaja 13 tahun berinisial MC harus menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu karena mengidap gagal ginjal kronis stadium 5. Anak pasangan Meli dan Daud asal Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilang Kenceng, menjalani cuci darah sejak 2 tahun lalu. Menurut orang tua MC, buah hatinya pertama kali divonis gagal ginjal kronis stadium 5 disebabkan kegemarannya mengkonsumsi mie instan sejak balita. Kini Meli dan sang suami bisa bernafas lega saat mengetahui adanya rumah singgah untuk pasien dan anak-anak pengidap penyakit kronis lain dengan biaya cuma-cuma. Dicampur sama mie kering itu warna hijau, diaduk sama dia sama air panas, habis makan itu terus muntah. Tapi berarti frekuensi makan mie instan juga sering nih Mbak ya? Iya betul, sering sekali. Berapa kali Mbak? Sehari itu bisa 2 kali, nggak makan nasi. Kita hanya menyediakan rumah persinggahan untuk mereka berteduh selama mereka berikhtiar mengalami perjuangan untuk pengobatan ini. Panjangnya durasi pengobatan yang harus dijalankan mendorong Meli dan suami untuk tinggal lebih lama di Surabaya, mendampingi buah hatinya tinggal di rumah singgah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara di Jember, Jawa Timur diduga konsumsi minuman dengan pemanis buatan dalam jangka waktu yang lama. 2 anak di Jember alami gagal ginjal kronis dan juga harus dilakukan cuci darah. Tingginya angka penderita gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia memantik seluruh masyarakat termasuk orang tua dan guru untuk ikut memperhatikan konsumsi makanan dan minuman pada anak. Di Jember, seorang remaja dan anak-anak harus cuci darah secara rutin di RSD Subandi Jember lantaran alami gagal ginjal kronis atau stadium terminal. Pengobatan gagal ginjal pada anak tergantung seberapa parah kondisi ginjal. Cuci darah merupakan cara terakhir agar fungsi ginjal dapat terkontrol. Minuman yang mengandung pemanis atau mengandung zat pewarna sintetis atau mengandung bahan-bahan kimia tertentu dalam jangka waktu yang lama itu juga akan membebani ginjal. Gagal ginjalnya kronis atau stadiumnya sudah stadium akhir atau stadium terminal, maka cuci darah itu merupakan solusi akhir ya, karena fungsi ginjalnya sudah tidak. Pentingnya mengatur pola makan dan minum dengan gizi seimbang, tidak jajan sembarangan, dan mendapat imunisasi rutin serta lengkap penting untuk antisipasi dini gagal ginjal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.
Gagal ginjal terjadi karena kerusakan organ sudah cukup parah dan terjadi dalam waktu yang lama sehingga terjadi penumpukan kadar garam dan kimia lain pada tubuh. Gaya hidup kurang sehat menyebabkan 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Ikatan Dokter Anak Indonesia melakukan survei dengan memeriksa kondisi hematuria dan proteinuria pada urin anak-anak dan ditemukan adanya darah dan protein dalam urin mereka yang menjadi indikator kerusakan ginjal. Gagal ginjal anak memiliki tanda dan gejala yang dapat dideteksi orang tua. Di antaranya sering mual dan muntah, nyeri pada bagian kiri atau kanan perut, urin berdarah, rewel saat buang air kecil, sering sakit kepala, kulit pucat, jarang buang air kecil, wajah, tangan, dan kaki membengkak, serta anemia. Konsumsi makanan minuman manis, suka begadang dan malas bergerak atau berolahraga, memicu obesitas dan diabetes yang menjadi pangkal segala penyakit termasuk penyakit ginjal. Orang tua diminta lebih mengawasi anak mereka dengan perbanyak minum air putih, hindari makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan, minum obat sesuai petunjuk dokter dan rajin berolahraga. Sejak dini anak-anak harus diberi kesadaran untuk memperhatikan pola hidup sehat, pola gerak hingga pola tidurnya, mencegah obesitas, diabetes ataupun gagal ginjal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kawasan Bukit Kongkong di Gunung Bromo di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kembali terbakar. Petugas gabungan dan warga Tengger berjibaku memadamkan si jago merah dengan alat seadanya. Petugas Koramil dan Polsek Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berupaya memadamkan kobaran api yang meluluh lantakan kawasan Bukit Kingkong, Gunung Bromo sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Kencangnya angin membuat si jago merah terus membakar lahan gambut dan hutan di wilayah Bukit Kingkong, memiliki panorama indah yang berlokasi di Desa Wonokitri, Kecamatan setempat. Petugas sempat kewalahan menjinakkan api. Selain dengan peralatan seadanya, lokasi titik api susah dijangkau lantaran terjalnya medan. Dari data polisi, kurang lebih 5 hektar tanaman dan hutan kawasan Bukit Kingkong, Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, dan TNBTS ludes terbakar. Dugaan sementara, penyebab kebakaran lahan dan hutan Gunung Bromo disebabkan karena faktor cuaca dan banyak ranting-ranting pohon mengering. Petugas mengimbau wisatawan dan warga Tengger tidak melakukan pembakaran dan membuang puntung rokok sembarangan di saat musim kemarau. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 21 warga di Cililitan, Jakarta Timur yang terisolir setelah satu-satunya akses jalan di tembok pemilik lahan akhirnya dimediasi. Tembok yang menutup akses rumah warga di Cililitan, Jakarta Timur akhirnya dibongkar meski masih sebagian. Tembok yang menutup akses menuju rumah warga di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur dibongkar setengah oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU Kelurahan Cililitan Kamis pagi. Tembok tersebut semula berdiri di atas tanah ahli waris Muhammad Sidik, tetangga dari warga bernama Puji. Dengan dibongkarnya setengah tembok, akses jalan menuju rumah Puji kini kembali terbuka dan bisa dilalui orang. Meski sepeda motor belum bisa lewat karena lebar jalan hanya sekitar setengah meter. Karena masih disusun, masih diketik nih kesepakatannya. Ya nggak bisa gerusa-gerusu gitulah. Namanya juga biar agak dingin juga, namanya sudah saling bermaafan. Kita juga selaku RW juga alhamdulillah bisa berdamai lagi. Jalan sudah dibuka, ini sudah kita bersyukur. Nah, kedepannya ya tinggal menunggu kesepakatan. Ya harapannya kita semua bertetangga damai, tentram gitu loh. Seperti di Pancasila itu kan kita kita sebagai manusia Pancasila ini. Dalam kasus ini sekitar 21 warga termasuk lansia dan anak sekolah terdampak tembok penghalang setinggi 2 meter tersebut. Ahli waris yang menutup akses jalan bakal membongkar seluruh tembok setelah surat kesepakatan dan perjanjian selesai dibuat. Salah satunya menghilangkan kebisingan yang sebelumnya mengganggu ahli waris. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan.
Pemirsa, Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK mengumumkan 40 nama calon pimpinan KPK dan 40 calon Dewan Pengawas KPK setelah lolos tes tertulis. Total 80 peserta yang dinyatakan lulus tertulis ini selanjutnya akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu Profile Assessment. Panitia Seleksi atau Pansel Calon Pimpinan KPK, Capim KPK, mengumumkan total keseluruhan 80 orang lulus tes tertulis untuk seleksi calon pimpinan atau Capim dan calon Dewas Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi. 40 dari 230 peserta seleksi Capim KPK dan 40 dari 142 calon Dewas yang lolos di seleksi ini mengikuti tes tertulis pada pekan lalu dan daftar namanya akan diumumkan melalui website Kementerian Sekretariat Negara. Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh mengatakan peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya berupa penilaian profil pada 28 dan 29 Agustus 2024. Pak, lihat Pak, itunya Pak, kertasnya Pak. Pak, lihat Pak, kasih lihat Pak. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 Anies Baswedan percaya diri menuju Pilkada Jakarta di tengah ketidakpastian partai yang akan mengusungnya. Anies pun mengaku masih membuka komunikasi lebih lanjut dengan sejumlah partai. Wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju KIM Plus berpotensi menjegal langkah Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai-partai yang sebelumnya telah memberikan dukungan kepada Anies Baswedan seperti PKS, PKB, dan Nasdem beramai-ramai memberikan sinyal bahwa mereka bisa saja berpaling dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun Anies Baswedan mengaku optimis dan percaya diri jalan menuju Pilkada masih terbuka karena hingga saat ini semua masih bersifat spekulasi. Kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga karena semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat, dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah, nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Nah, saya percaya dan sampai sekarang kan juga masih sama bahwa semua akan bekerja bersama untuk nantinya bersama-sama memenangkan di Pilkada Jakarta. Jadi saya percaya bahwa semua yang sudah mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta akan menjaga amanat itu dengan baik. Dan bagi saya sendiri, ini adalah tentang Jakarta. Kita ingin Jakarta lebih modern, kita ingin Jakarta lebih maju, kita ingin Jakarta menjadi kota global dan kota yang mengayomi semua. Dan itulah yang jadi fokus kami selama ini. Dan kami percaya semua partai juga menginginkan. Pemirsa, Waketum DPP PKB Jazilul Fawait menilai wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus bukan untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya terlalu cepat menyimpulkan jika menganggap KIM Plus bertujuan menjegal Anies Baswedan. Waketum PKB Jazilul Fawait menilai Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus bukan untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024. Jazilul mengatakan KIM Plus sejauh ini baru wacana, sehingga tidak relevan menilai KIM Plus dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan. Jazilul tidak menampik adanya ajakan terhadap PKB untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju Plus dalam kontestasi Pilkada. Namun sejauh ini PKB masih mencermati siapa pasangan yang akan dipasangkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jakarta. Tapi diajak? Ya, kalau ajakan ya ada. Tapi siapa pasangan calonnya ini kan juga belum. Jadi sampai sekarang belum bisa ditarik kesimpulan yang final, tapi mendekati kepada apa yang menjadi keputusan usulan dari DPW PKB DKI Jakarta.
Politisi Partai Amanat Nasional Bima Arya menyatakan mundur dalam bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak tahun 2024. Selain tidak mendapat rekomendasi dari Partai Koalisi Indonesia Maju, Bima pun tunduk dengan keputusan partainya mendukung mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya mundur sebagai bakal kandidat kepala daerah di Pilkada Jawa Barat. Pernyataan ini disampaikan Bima Arya di kediamannya kawasan Baranang Siang Indah, Kota Bogor, Jawa Barat. Keputusan mundur dari bursa Pilkada Jawa Barat diambil setelah adanya kesepakatan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang memutuskan mendukung Deddy Mulyadi dalam Pilgub Jawa Barat mendatang. Bahkan dalam koalisi tersebut, calon wakil gubernur Jawa Barat berasal dari Partai Golkar. Bahwa insya Allah saya mendukung penuh keputusan dari pimpinan Partai Amanat Nasional untuk berada dalam barisan Koalisi Indonesia Maju, mendukung penuh pencalonan Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 periode, untuk maju menjadi Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya Bima Arya telah mendeklarasikan diri siap maju menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat di Gedung Sate Bandung dan mendatangi 27 kota kabupaten di Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi. Bima menambahkan saat ini ia akan fokus mengisi kegiatannya di organisasi kemasyarakatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara Partai Golkar menerbitkan surat keputusan Cagup dan Cawagup dalam perhelatan Pilkada 2024 di 10 provinsi. Pengumuman itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selain menerbitkan 10 calon gubernur, calon wakil gubernur, Partai Golkar juga telah menerbitkan 278 SK kepada calon kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Waketum Partai Golkar Doli Kurnia mengatakan sejauh ini total telah diterbitkan 22 SK kepada Cagup dan Cawagup pada Pilkada 2024 dan 309 SK calon bupati dan wakil bupati maupun calon wali kota dan calon wakil wali kota dalam Pilkada 2024. Nama-nama tersebut sudah disetujui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto. Pemirsa, Gubernur Sumatera Barat Mayaldi Ansyarullah bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Mayaldi mengajak Partai Perindo untuk bersinergi dan berkontribusi lebih jauh dalam kemajuan pembangunan di Sumatera Barat. Kedatangan Gubernur Sumatera Barat Mayaldi Ansyarullah disambut hangat Ketua Umum Partai Perindo Anjela Tanusudibyo. Selain silaturahmi, kedatangan Ketua DPW PKS Sumatera Barat ini juga untuk berdiskusi tentang pembangunan di ranah Minang, sekaligus terkait Pilkada serentak 2024. Memiliki rekam jejak yang mumpuni dan dikenal sebagai sosok yang merakyat selama memimpin Sumatera Barat, Partai Perindo menilai Gubernur petahana ini memiliki potensi di Pilkada 2024. Juga ini adalah tindak lanjut dari beberapa minggu yang lalu ada tim dari kami juga yang sudah datang ke Sumatera Barat untuk bertemu dengan beliau membahas soal Pilkada. Dan dari Partai Perindo kami tentu merampungkan proses kami, tapi komunikasi sudah terjadi dengan sangat baik. Dan kita tadi juga sudah banyak diskusi dengan Pak Ketua Umum juga terkait dengan prestasi-prestasi beliau selama ini memimpin Sumatera Barat. Dan hari ini kita juga berbincang-bincang silaturahim dengan Ibu Ketua dalam rangka untuk kemajuan Sumatera Barat dan kemudian juga dalam rangka untuk bagaimana sinergi ya antara kekuatan politik yang ada, baik secara nasional atau tingkat daerah. Mayaldi Ansyarullah sebagai petahana kembali maju pada Pilgub Sumbar bersama pasangannya Fasko Ruseimi. Pasangan ini sudah mengantongi surat rekomendasi dukungan dari Partai Gerindra dan PKS. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, persiapan kirap bendera pusaka merah putih untuk perayaan HUT ke-79 RI digelar di Monumen Nasional Jakarta. Gladi kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara digelar di Monumen Nasional Jakarta,
Kamis pagi. Prosesi kirap dimulai dari penyerahan duplikat bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi oleh ajudan wakil presiden kepada Purna Paskibraka dari dalam cawan Monas. Selanjutnya, bendera dan teks proklamasi dibawa menggunakan mobil rantis maung beserta iring-iringan dari Paskibra DKI Jakarta dan pasungan detasmen kavaleri berkuda. Prosesi kirap ini akan melalui sejumlah titik di Jakarta, seperti Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia, menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mengkoordinasikan dengan semua pihak yang terkait sehingga pelaksanaan kegiatan kirap bendera merah putih dan pasca teks proklamasi ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan tentunya dapat diikuti oleh seluruh masyarakat khususnya di Jakarta. Kirap bendera pusaka ini juga akan diramaikan masyarakat dan pelajar di sepanjang rute kirap. Dari Jakarta, Camar Haenda, Ari Setiawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 kapal pinisi siap menjadi sarana wisata dan transportasi warga dan tamu upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Penumpang akan dihibur dan menikmati pemandangan mangrove dari dalam kapal. Perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara diprediksi akan mendatangkan keuntungan bagi sektor pariwisata, khususnya Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Pemkot Balikpapan pun tengah mempersiapkan 2 unit kapal pinisi sebagai sarana wisata dan transportasi bagi warga yang hendak ke IKN. 2 kapal pinisi ini nantinya akan berangkat dari Pelabuhan Semayang Balikpapan, melintasi jembatan Pulau Balang, dan bersandar di Pelabuhan Iciku, Sepaku Penajam Pasir Utara. Sepanjang perjalanan, para penumpang akan disuguhkan hiburan yang ada di kapal pinisi, sembari menikmati pemandangan mangrove dan berbagai jenis satwa. Apa yang mereka dapatkan, tentunya mereka akan melihat destinasi seperti mangrove, bekantan gitu ya. Terus kalau pesut kan itu kita belum bisa pastikan keluarnya ya. Tetapi di dalam kapal pinisi mereka dihibur dengan tarian, musik, makan, kuliner, wisata gitu. Tarif penumpang kapal pinisi ini adalah Rp250.000 per orang sekali trip. Penumpang akan dihibur dengan tarian, live music, serta mendapatkan makanan ringan dan berat. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Menteri Kehakiman sekaligus penasihat kepresidenan Palestina, Mahmoud Al-Habas bertemu Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf di Jakarta, membahas terciptanya perdamaian rakyat Palestina. Kedatangan Menteri Kehakiman sekaligus penasihat kepresidenan Palestina, Mahmoud Al-Habas, di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta disambut Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf dan jajarannya. Kehadirannya mempererat silaturahmi sekaligus menjalin kerjasama demi terciptanya kemerdekaan dan perdamaian rakyat Palestina dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Dalam kesempatan ini, Mahmoud Al-Habas turut menyikapi positif terpilihnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Namun dirinya menegaskan jika Hamas sejatinya bukan representasi rakyat Palestina. Pemerintah yang sah adalah PLO yang saat ini dipimpin Presiden Mahmud Abbas, anggota Fatah. Agar suara dari negara Palestina mendapatkan ruang yang lebih luas di Indonesia, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan para pengambil kebijakan. Pemirsa, atlet panjat tebing Fedrik Leonardo berhasil mempersembahkan emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Di partai final nomor speed, Leonardo kalahkan atlet Tiongkok Wu Peng dengan catatan waktu 4,75 detik.
Ya, dari berita olahraga kita ke informasi soal Korea Blackpink. Kamu suka Korea nggak? Suka sekali, Kevin. Cocok banget nih kalau Angel dan juga pemirsa suka Korea. Wajib coba nih, ada olahan steak Blackpink yang ada di kawasan Bekasi. Menarik ya, Blackpink in your area. Waduh. Daripada penasaran, kita lihat liputannya. Berikut liputannya. Blackpinknya, Mes. Makan steak ala barat sudah biasa. Namun di kawasan Bekasi, kedai satu ini menawarkan steak Blackpink ala Korea. Menggunakan bumbu racikan sendiri dan berbagai jenis daging berkualitas nan ramah kantong, semakin menggoyang lidah menikmatnya. Namanya Blackpink? Blackpink, Kak. Apa tuh? Jadi Blackpink ini kita perbedaannya ganti salad sama sausnya, Kak. Jadi kita sausnya pakai saus Korean. Oke, makanya namanya Blackpink. Ya, betul. Steak ala Korea Ya, betul, Kak. Pengunjung bisa memilih menu daging sirloin atau tenderloin sesuai selera, kemudian diolaskan bumbu dan dipanggang hingga mencapai kematangan yang sempurna yang diinginkan. Tak lupa kimchi salad ala Korea yang membuatnya semakin unik. Lezatnya. Ini dagingnya juicy banget, lembut, terus wangi asap smoky-nya itu masih ada, wangi banget. Rasanya enak. Terus ini saus Koreanya, rasanya tuh manis, gurih. Udah, gitu aja. Berbagai makanan pendamping pun yang disajikan tak kalah enaknya. Pengunjung cukup menyiapkan 15.000 hingga Rp289.000 saja. Dijamin merasakan sensasi kuliner ala Korea yang menggiurkan. Kalau pengen cobain berbagai macam steak yang harganya murah dan ramah di kantong, rasanya juga enak. Jadi langsung aja datang ke salah satu resto steak ini yang ada di daerah Galaksi, Bekasi, Jawa Barat. Saya Giselia Nur Rahma dan jam kamera Oki Mahendra. Sampai jumpa. Bye. Makan dulu. Annyeong. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, pameran arsip kepresidenan hadir terbuka untuk publik. Ya, pengunjung dapat menyaksikan arsip kepresidenan yang unik serta sejarah perpindahan ibu kota negara dari masa ke masa. Kementerian Sekretariat Negara menggelar pameran arsip kepresidenan dengan tema Mari Kemari ke Nusantara. Di pameran ini, pengunjung dapat mengetahui lebih banyak proses pemindahan ibu kota negara yang terjadi sejak masa pra-Indonesia, merdeka, hingga terbentuknya ibu kota Nusantara. Pameran ini menampilkan berbagai arsip bernilai informasi dalam bentuk tekstual, foto, dan film. Selain itu, juga ada beberapa koleksi seperti uang kuno, kartu nama Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta, hingga majalah pada era awal kemerdekaan. Ada juga miniatur ibu kota negara Nusantara, sehingga pengunjung dapat membayangkan bentuk ibu kota negara baru. Dengan adanya pameran ini, kami berharap informasi tentang IKN menjadi lebih tersebar luas. Pameran ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya arsip negara, sekaligus bisa menjadi sumber informasi tentang ibu kota negara Nusantara. Pameran ini berlangsung hingga 20 Agustus di Galeri Emiria, Sunasa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Hadis di Arifa, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Melalui program Generasi Sehat, Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli kembali memberikan makanan tambahan sebagai asupan makanan bergizi untuk kegiatan pencegahan stunting. Selain menyalurkan makanan olahan, juga memberikan perlak penyerap cairan untuk anak-anak di Posyandu Flamboyan, Petojo Utara, Jakarta Pusat.
Posyandu sebagai salah satu pelayanan kesehatan masyarakat dengan berbagai kegiatannya seperti penyuluhan, pemeriksaan tumbuh kembang balita, ibu hamil, dan imunisasi yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Seperti Posyandu Flamboyan di kawasan Petojo Utara, Jakarta Pusat. Di sini MNC Peduli hadir melalui program Generasi Sehat, Generasi Cerdas Anak Bangsa dengan pemberian asupan makanan bergizi dari protein hewani yaitu ikan lele. 250 balita di Posyandu ini diberikan ikan lele untuk memenuhi gizi balita dalam mendukung program pencegahan stunting pemerintah. MNC Peduli juga memberikan ratusan perlak penyerap cairan toilet training balita untuk menumbuhkan kemandirian serta perilaku hidup bersih dan teratur. Hari ini ada kegiatan pin polio ya, pin polio, terus ya cara nimbang seperti biasa. Bantuannya ada ikan lele kan, ikan lele juga bagus kan buat tumbuh kembang anak, apalagi otak. Terus sama dapat underpad ya, buat toilet training anak sih biar nggak pakai pampers. Bantuan dari MNC Peduli yaitu berupa ikan lele fresh yang kita olah untuk dibagikan untuk para balita agar dia mendapatkan protein dan juga mendapatkan perlak untuk agar balitanya bisa belajar mandiri gitu loh, supaya dia tidak pipisnya juga nggak berantakan, ibu-ibunya juga bisa belajar kebersihannya juga. MNC Peduli akan terus konsisten dalam mendukung tercapainya penurunan tingkat prevalensi stunting di Indonesia dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Anissa Septiariani, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena alam kembali terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini sebuah sumur di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin mengeluarkan asap dan air panas. Warga masih mencari tahu penyebab air sumur ini panas hingga mencapai suhu 54 derajat Celcius. Warga perumahan Mutiara Citra Asri, Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, digegerkan dengan sumur yang berisi air panas layaknya air mendidih. Lokasi ini berjarak 3 km dari semburan lumpuran panas, namun belum diketahui penyebab air bersuhu tinggi ini. Sumur yang berada di area Balai RW 5 desa ini tiba-tiba mengeluarkan asap. Setelah diukur warga setempat menggunakan alat thermal imaging, suhu air dari sumur ini mencapai 54 derajat Celcius. Fenomena air sumur panas pertama kali diketahui warga pada Selasa kemarin. Awalnya warga menduga air sumur panas ini berasal dari aliran listrik yang tertanam di sekitar lokasi sumur. Namun setelah kabel dipotong, suhu air masih tinggi di atas 50 derajat Celcius. Meskipun resah oleh warga, air sumur panas ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau yang dari pompa, karena dia pipa ke dalam agak naik sekitar 52,7. Termasuk panas itu Pak ya? Termasuk lumayan panas. Pak itu nggak coba belerang apa gimana? Sementara ini banyak yang datang untuk ngecek juga nggak. Saya kan kesini, itu memang saya lihat sendiri itu memang ada kayak macam apa Pak? Kayak asapnya rokok gitu loh Pak. Itu air itu awalnya dingin, lalu anget, lalu panas. Panas sekali Pak ya, kalau tangan gitu nggak kuat ya? Kalau di tangan nggak kuat Pak, memang panas kayak air godokan gitu itu Pak. Fenomena ini sudah dilaporkan kepada Polsek Koramil dan BPBD Sidoarjo. Warga masih menanti hasil pemeriksaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta melaporkan.